Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di rumah, siapa yang pernah sakit lutut ataupun lututnya nyeri? Nah, nyeri lutut ya satu saja sudah bikin repot, apalagi kalau seandainya nyerinya kedua lutut. Wah, ini juga tambah repot. Kalau sakit lututnya ringan ya mungkin teman-teman ya masih bisa mengabaikannya ya. Tapi kalau sudah parah ya bahkan teman-teman nanti susah beraktivitas ya nggak bisa gerak, digerakkan pun jadi sakit sekali. Jadi kita akan membahas penyebab tersering nyeri lutut. Kenapa harus tahu penyebabnya? Ya ini penting teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mengobatinya, supaya teman-teman bisa menghindarinya agar tidak terkena nyeri lutut ini. Nah, karena kan kalau seandainya nyeri ya di lutut ataupun di otot di tulang ya biasanya kan teman-teman umumnya langsung diurut ya. Jadi dengan mengetahui penyebabnya, teman-teman tahu cara mengatasinya. Jadi ada beberapa penyebab tersering lutut bisa mengalami sakit ataupun nyeri. Di antaranya yang pertama, rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ya atau orang kenalnya dengan sebutan rematik ya ini peradangan pada sendi ya. Jadi peradangan pada sendi lutut. Nah ini bisa mengenai sendi itu sendiri dan juga jaringan di sekitarnya. Rematik ini sebenarnya penyakit autoimun. Nah jadi ya tubuh itu salah mengenali. Dia menyerang ya jaringan sendi teman-teman ataupun jaringan di sekitar lutut teman-teman yang akhirnya mengalami peradangan. Gejalanya tentu ya sendinya sakit ya. Kemudian juga kaku, panas, ya bisa pembekakan kalau seandainya sedang meradang ya kemerahan. Ketika teman-teman mengalami rematik ini ya, ini akan membatasi pergerakan teman-teman. Karena selain sakit, ya itu sendi juga bisa kaku. Kedua, osteoartritis. Osteoartritis ini dia peradangan ya, itu pada sendinya, ya tulang rawan. Nah kalau orang awam bilangnya ini dia pengapuran, jadi tulangnya sendinya mengalami pengapuran. Tulang rawan ini ya sendi kita ini kan tujuannya biar saat gesekan itu kan bisa ya nggak sakit. Ya kemudian juga memang fungsinya saat ada pergerakan. Nah ketika bertambahnya usia ya kemudian adanya peradangan di situ lama-lama ya tulang rawannya terkikis ya itu akan jadi meradang ya merah ya kemudian orang bilangnya nanti pengapuran. Nah itulah ya kenapa terjadi osteoartritis. Kenapa bisa sakit? Ya harusnya tadi bantalannya bagus saat bergerak. Ya karena seperti ini ya dia jadi pengapuran. Kemudian saat bergesekan ya jadinya sakit. Ketiga, asam urat. Asam urat ini terjadi ketika kadar asam urat kita tinggi ataupun tidak normal. Kemudian terbentuknya kristal asam urat di sendi. Kemudian ini nanti meradang. Ya akhirnya timbullah ya penyakit sendi peradangan akibat asam urat. Keempat, cedera. Sakit lutut ya itu juga bisa disebabkan oleh cedera. Misalkan teman-teman main sepak bola ya, main basket, main tenis ya itu juga bisa cedera. Ataupun karena teman-teman jatuh saat bekerja, kecelakaan ya kemudian menyebabkan ligamennya itu robek. Nah ini juga bisa menyebabkan nyeri pada lutut ya ligamen lututnya. Ligamen ini yang menghubungkan tulang dan sendi. Nah kalau tendon itu menghubungkan otot dan tulang. Jika robekan terjadi di ligamen dan juga terjadi di tendon, ya ini kalau teman-teman tidak melakukan apa-apa pun ya kadang sakit. Apalagi kalau teman-teman bergerak ya lututnya bergerak itu akan tambah sakit. Ketika teman-teman berjalan ya itu bakal tambah sakit juga. Nah kalau ada gangguan di ligamen, tendon, ya itu untuk menstabilkan tulang sendi, ya itu akan susah. Nah jadi adanya gangguan di situ nanti. Kemudian teman-teman cedera juga bisa menyebabkan tulang teman-teman retak, ya ataupun patah, misalkan pada tulang lututnya. Nah ini tentu akan mengakibatkan nyeri ya, nyeri di situ. Nah teman-teman berjalan nggak bisa, ya bengkak, merah, ya kemudian juga nanti akan membesar ya karena pembekakan tadi. Nah itu karena akibat cedera di tulang dan sendinya. Kemudian kalau tulang lututnya juga patah, nah ini kalau ada serpihan, ya ini juga bisa merusak sendi teman-teman. Nah jadi ya ketika naik motor, ketika naik sepeda, ya teman-teman harus hati-hati ya
menggunakan pelindung supaya nanti kalau seandainya jatuh tidak cedera, ataupun ketika menggunakan kendaraan harus hati-hati, jangan ngebut-ngebut. Kelima, Baker Kyst ataupun kista Baker. Teman-teman bisa melihat gambar di sini ya, ini gambaran kista Baker. Nah, jadi dia terdapat pengumpulan ataupun kumpulan cairan. Ketika teman-teman mengalami kista Baker ya biasanya pada belakang lutut, ya tentu ini akan mengganggu aktivitas teman-teman. Nah, ketika mengalami hal ini ya sebaiknya minta pertolongan medis ya untuk mengatasinya. Jangan diurut-urut ya, takutnya nanti pecah. Keenam, Osgood-Schlatter. Ketika teman-teman sering melakukan aktivitas ya olahraga misalkan ya, ini berisiko mengalami hal ini. Sepak bola, voli, basket, tenis, badminton ataupun olahraga lainnya. Ini terjadi ketika lutut mengalami cedera. Biasanya dialami oleh remaja yang sedang mengalami masa pertumbuhan. Ini terjadi ketika adanya peradangan ya tepat di bawah lutut ya, tendon di bawah lutut. Penderita biasanya akan mengalami nyeri ya, bengkak ya, kemudian iritasi di bagian tersebut. Ketujuh, osteomyelitis. Osteomyelitis ini ya terjadi peradangan di dalam tulang. Nah, misalkan teman-teman cedera ya, misalkan terjatuh. Nah, kemudian tidak diobati ataupun tidak mendapatkan penanganan yang tepat, ya akhirnya mengundang kuman di situ. Nah, akhirnya terjadi infeksi ya. Infeksi ini bisa mengenai tulang, itu disebut dengan osteomyelitis. Infeksi ini juga bisa terjadi ya ketika ada bagian tubuh lain yang mengalami infeksi tidak diobati dengan baik ya, kemudian melewati aliran darah akhirnya menginfeksi tulang, itu juga bisa. Ketika mengalami osteomyelitis ini ya bisa di tulang mana saja termasuk di tulang lutut. Ya, teman-teman bisa mengalami nyeri di bagian yang terinfeksi, ya kemudian peradangan pembengkakan, kemudian juga bisa mengalami demam. Nah, jadi ketika mengalami infeksi ya sebaiknya diobati dengan tuntas. Nah, ketika teman-teman mengalami infeksi ya sebaiknya minta pertolongan medis ya, konsultasikan ke dokter. Nah, teman-teman, itu tadi penyebab ya kenapa lutut teman-teman bisa sakit, itu penyebab tersering ya. Jadi tidak semua sakit lutut itu harus diurut ya, takutnya kalau diurut nanti ada peradangan di situ, diurut makin meradang, makin bengkak ya, makin gak sembuh-sembuh, jadi tambah parah ya. Sebaiknya ketahui dulu penyebab sakit lutut teman-teman itu apa ya, bagaimana cara mengatasinya berdasarkan penyebab. Nah, kalau teman-teman mencoba bahan alami, cara alami tidak berhasil ya konsultasikan ke medis ya. Nah, jadi jangan dibiarkan terus-menerus, jadi harus diobati. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.